Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Sepertinya masih pada belum makan siang ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama-sama kita di ruangan yang berbahagia ini di Majelis Guru SD Negeri 019 Sagulung. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk menghadiri kegiatan rencana tindak lanjut teman kita Ibu Parianti yang akan memaparkan rancangan pembelajaran PJOK berbasis project dengan Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu langsung saja kita Oke, baik Bapak Ibu langsung saja ya. Kita saksikan bersama pemaparan dari rekan kita Ibu Parianti SPD. Dipersilakan Ibu untuk memaparkan rencana tindak lanjut dengan judul Rancangan Pembelajaran PJOK berbasis project dengan Sport Education Model atau yang biasa disingkat dengan SEM. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Parianti. Silakan Ibu. Oke, terima kasih buat MC kita yang luar biasa, Ibu Nana. Buat Bapak Ibu SD 19 Sagulung yang berbahagia, di kesempatan siang kali ini, saya di sini bukan menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan RTL saya, yaitu PJOK untuk tugas saya yang terakhir. Sebelum itu tadi sudah diawali dengan speaking, saya mengawali dengan pantun saja. Sungai Sikop di pagi hari, Cakep. sarapan sedap pakai ikan tongkol. Cakep. Jumpa lagi saya di sini menyampaikan pembelajaran Sport Education Model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan RTL saya, bahwasanya mengambil tema rancangan pembelajaran PJOK berbasis project dengan Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Kegiatan ini nantinya saya akan mengadakan namanya turnamen antar kelas yang ada di SD kita, di SD 19 Sagulung. Karena ini momennya juga momen Agustusan, biar lebih semarak dan menyemangati anak-anak kita semuanya. Latar belakang saya mengambil program ini adalah, apa sih yang dimaksud dengan SEM tadi? Adalah latar belakangnya suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, teknik, strategi, ataupun aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Di sini peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti permainan, pelatihan, manajer, wasit dan penonton, bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalis pertandingan jurnalis tersebut. SEM di sini mempunyai tujuan antara lain mengembangkan keterampilan dan kebugaran, menanamkan nilai-nilai karakter sportif, kompetitif, disiplin, tekun dan tanggung jawab, serta toleransi, kerja sama, percaya diri dan keberanian, taat aturan. Pada kesempatan ini melalui diskusi
SEM yang akan dilaksanakan di SD 19 Sagulung adalah turnamen bola voli antar kelas dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki sekolah, menganalisis perkembangan karakter murid. Maka pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan gerak dan nilai luhur budaya serta memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Nah, di sini Bapak dan Ibu nantinya SEM ini peran siswa, disinilah dia kompleknya ya. Bisa sebagai siswa itu nanti sebagai pelatihnya, dia berperan sebagai seorang pelatih, dan dia sebagai manajernya. Jadi guru hanya memberikan motivasi ataupun melihat bagaimana kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi semua yang menjadi wasit, penonton, bahkan juga sebagai pemain adalah siswa itu sendiri. Tujuan saya mengadakan kegiatan ini yang salah satunya mengembangkan keterampilan gerak, spesifik olahraga dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Terus berbagi perencanaan dan arbitrasi kompetisi olahraga. Bisa juga mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, menghargai ritual dan konveksi yang memberikan makna unik bagi olahraga. Selain itu juga tujuannya adalah mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga dan mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi seorang wasit, seorang pelatih, dan siswa nantinya dia berperan secara langsung. Oh, saya loh hari ini tugasnya peran saya sebagai seorang wasit, terus tugasnya saya sebagai seorang guru, dan juga nanti bisa tugasnya saya sebagai kepala sekolah, karena kegiatan SEM ini semua yang memerankan adalah siswa. Terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik baik di luar sekolah. Capaian yang akan ditimbulkan atau diharapkan, yang pertama capaiannya pemahaman tentang permainan bola voli, pengembangan keterampilan individu, strategi dan teknik pertandingan, sportivitas dan kerjasama sebuah tim, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Karena di kegiatan ini semuanya siswa, makanya kerjasama dengan tim. Terus langkahnya yang akan saya lakukan yaitu nantinya mengadakan pertama kali adalah technical meeting, yang kedua pengelolaan pertandingan, terus yang ketiga menganalisis pertandingan, yang keempat pemeliharaan peran. Kegiatan yang berikutnya adalah peran. Disinilah Bapak dan Ibu, siswa menjadi panitia, pelatih, dan wasit. Jadi nantinya siswa itu dialah panitianya. Jadi tidak Bapak dan Ibu guru lagi, tapi kita ajarkan siswa kita yang menjadi panitia. Dia ketuanya, dia bendaharanya, dan dia sekretarisnya. Dan di sini siswa bisa berperan ganda. Kalau dia menjadi seorang siswa ataupun murid yang bertanding, dia menjadi siswa. Dikala dia berperan sebagai panitia, ketua panitia, ya seperti ketua panitia, dan sebagai seorang pelatih dan wasit seterusnya. Terus siswa menjadi pemain dan kapten tim. Siswa menjadi peranan dalam peranan SEM. Terus langkah yang berikutnya adalah lini masa kegiatan yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 14 bulan 8 2024 adalah pemilihan peran dan penyampaian aturan peran. Jadi nanti siswa-siswa itu nanti kita jadikan satu. Kita tunjuk siapa yang menjadi peran sebagai apa tadi, sebagai wasitnya, sebagai kepala sekolahnya, sebagai panitianya, dan juga peran sebagai siswa ataupun nanti yang bertanding. Terus rencana tanggal 16 bulan 8 2024 adalah persiapan pertandingan. Terus tanggal 26 mengadakan technical meeting antar kelas tadi, karena yang dilaksanakan nanti rencana itu kelas 4,
456. Jadi perwakilan per kelas bisa nanti didatangkan. Terus rencananya di tanggal 28, 29 dan 31 rencana pertandingan untuk permainan bola voli tersebut. Struktur program kemitraan dalam komunitas ada kokurikuler, seluruh yang mengikuti adalah nanti seluruh siswa kelas 456. Terus pelaksanaannya tanggal 28, 29 dan 30 di bulan Agustus ini tahun 2024, karena tadi juga salah satunya adalah menyemarakkan kegiatan kita di bulan Agustus. Terus di situ peran sertanya ada juga kepala sekolah, guru PJOK dan seluruh majelis guru, TU dan semua murid. Karena di sini kenapa tadi saya ngambil Sabtu pertandingan bola voli, karena di sini tidak ada laki-laki perempuannya terpisahkan, karena voli bisa dilakukan untuk anak kita yang perempuan dan juga bisa untuk anak kita yang laki-laki. Oke, pernyataan dan kapasitas yang dimiliki sekolah ataupun kelas. Di sekolah kita memiliki kepala sekolah, ibu kita yang cantik, terus ada guru, ada tenaga kependidikan. Selain itu juga sekolah kita memiliki lapangan untuk kegiatan kita, dan alhamdulillah lapangan kita bisa untuk kegiatan ini dan sangat luas, sehingga nanti peserta yang tidak mengikuti salah satunya kelas bawah bisa melihat dan sebagai supporter. Terus murid berjumlah sekitar 120 orang karena di sini hanya kelas tinggi saja. Terus memiliki akses internet yang sangat memadai. Jadi kalau misalnya mau menilai apapun dan sebagainya, internet sangat bagus. Rencana evaluasi kegiatan yang saya lakukan yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan saya membuat ini adalah tercapainya tujuan pembelajaran dalam STEM. Terus yang kedua, umpan balik dari murid, pengalaman dalam pembelajaran STEM. Nah, di sini nanti karena kan selama ini kita belum menerapkan pembelajaran model STEM tersebut, ya, maka dari itu disinilah saya akan mengawali metode ini, bagaimana merancang dan bagaimana melaksanakan kegiatan STEM ini berjalan dengan baik, sehingga siswa pun merasa bangga dia bisa sebagai artis atau berperan sebagai apapun. Terus merefleksi, guru merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan STEM, evaluasi tim, meninjau kolaborasi, terus evaluasi manajemen kelas dan waktu, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya masing-masing. Jadi di sini kegiatan STEM ini Bapak dan Ibu diharapkan siswa tersebut bisa senang dan dia memahami perannya masing-masing. Maka dari itu semua siswa nanti terlibat sebagai kegiatan turnamen ini. Terus tantangan, pastinya setiap kegiatan, setiap apa yang akan kita lakukan pastinya ada tantangan. Salah satunya pengelolaan waktu, jadwal pada dalam rangka kegiatan peringatan HUT RI. Makanya kegiatan ini saya lakukan di akhir bulan. Terus faktor alamnya mungkin di saat kegiatan kondisi cuaca angin kencang, hujan dan lain sebagainya. Motivasi mengalami kegagalan dan kelelahan dalam kegiatan pastinya karena siswa perlombaan. Manajemen tim, perbedaan kemampuan dalam gerak, strategi dan teknik, dan evaluasi dan umpan baliknya, kurangnya saran pembangunan secara konstruktif dari peserta. Nah, itu tantangan yang mungkin akan terjadi. Terus solusinya, penjadwalan yang efisien dan dapat tepat waktu, peralihan permainan bola, waktu dan cuaca mendukung, pendekatan yang positif berupa ujian dan pengakuan, dan moderator dalam penanganan perbedaan antar murid, memberikan saran kondusif pada setiap individu. Itulah tadi kegiatan ini saya juga mengacu dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak-anak hidup adalah tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh
baiknya kodratnya itu sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara. Makanya disitulah peran siswa semuanya berperan di sini. Nah, sebelum saya tutup, satu pantun dulu. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak, keripik kentang, sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa dan akan datang. Maka dari itu Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama belajar, karena belajar selalu harus kita tanamkan dalam diri kita. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan RTL dari saya. Nah, silakan Bapak dan Ibu apabila mempunyai umpan balik ataupun pertanyaan dipersilakan, satu orang saja. Ya, terima kasih Ibu atas pembahasannya atau ininya. Saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjutnya ini luar biasa ya. Yang pertama, bukan balik dari saya, ini merupakan salah satu model yang sangat tepat untuk siswa-siswi di SD 19, dikarenakan pertama mengajarkan anak kita bagaimana cara untuk berkolaborasi, kerjasama antar tim. Kemudian yang paling penting adalah mengajarkan tentang leadership, kepemimpinan, karena tadi di dalamnya model ini mengajak anak kita untuk memainkan peran. Ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai manajer, dan lainnya. Ini sangat-sangat amat dibutuhkan untuk pendidikan abad 21, yaitu dalam life skill, kecakapan hidup. Jadi diharapkan dengan Ibu Karyati menerapkan model ini di dalam proses pembelajaran, anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan memiliki kecakapan hidup sehingga bisa nantinya sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nana. Baik Bapak dan Ibu, itulah tadi dari kawan kita, dukungan dari kita. Semoga kegiatan kita nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja dari saya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.